ini anak sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, aku bilang gitu, nggak bisa ngomong, harus siapin mobil bawa ke Jogja, aku bilang gitu. Ya akhirnya di Jogja dia dipasangi sonde semuanya, masuk perawatan, pemulihan, it's okay. Jadi makanan semua nutrisi sampai ke produk-produk yang bisa eh dari kimia ya dari masuk semua. Si dokter ini menyatakan bahwa ini sudah stadium akhir. Wow. Ibu ini langsung ke bagian onkologi ya. Bagian nanti untuk persiapan kemoterapi dan radioterapi. Sekarang, Dok, padahal aku belum siap semuanya. Apa yang ada di benak Ibu waktu pertama kali dengar tentang hal itu? Mati. Wow. Anak saya nggak panjang umurnya, pasti mati. Tapi aku jualnya nggak segitu, Cik, karena Oh, saya jadi juga di-upin. Maaf ya Pak Niko. Nggak apa-apa, Bu, ya selama tidak di bawah harga, ya kan? Oke. Tak apin, Cik, berapa mau Habis berapa? Berapa? Satu box itu dijual berapa waktu itu? Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Kembali lagi ke Deeper with Evi Carolina, dan saat ini sudah hadir di studio seorang ibu yang sudah berjuang untuk pemulihan anaknya, seorang ibu dari penyintas kanker yang saat ini sudah dinyatakan bersih dari sel kanker, dan kita mau langsung aja sambut di studio Bu Ruruh dari Jawa Tengah. Thank you Bu Ruruh, udah sempetin waktu untuk hadir. Sebetulnya aku pertama kali kenal Bu Ruruh ini waktu di kapal pesiar ya. Kita kebetulan satu meja makan bareng ya Bu Ruruh ya. Dining room. Iya, jadi kepengen lagi ya, balik lagi ya kita ke kapal pesiar ya. Kita doain aja lah nanti ada trip lagi selanjutnya cruise ya. Pasti. Nah, jadi Bu Ruruh mungkin kan saat ini kan Bu Ruruh sendiri yang aku tahu gitu ya, benar-benar mengalami terbantu secara produk gitu ya, produk AFC untuk pemulihan daripada anak ibu. Nah, mungkin kan teman-teman di sini belum sebegitu paham betul sebetulnya waktu itu kondisi yang dialami oleh anak ibu itu seperti apa. Boleh nggak diceritain? Awal mulanya tuh gimana tuh? Flashback sebelum ini. ke situ, iya flashback lagi. Udah berapa tahun yang lalu Bu waktu itu ya? 2000 berapa tuh? Anak saya kena kanker nasofaring itu di tahun 2017. Oh, sebetulnya udah dari 2017 kan? Ya. Dan itu saya seorang ibu yang ibarat kata anak terdiagnosa seperti ini nggak terpikir. Karena anak saya dulu waktu sekolah dari TK itu tidak pernah jajan. Jadi setiap bekal makanannya itu selalu disiapin dari saya rumah. siapin ya, saya jagain. Terus minum juga bawa botol minum. Bukan yang ibaratnya minum-minuman kemasan Ya, gitu ya. gitu dari TK, SD sampai SMP seperti itu. Usia berapa waktu itu didiagnosa kanker Anak nasofaring? saya terdiagnosa itu usia 15 tahun. Oh, 15. Waktu duduk di SMP kelas 3. Oke, kelas 3 SMP. Dan awalnya saya tidak curiga apapun ya. Di bulan Desember itu terjadi mimisan ya. Epistaksis ya katakanlah kalau bahasa medis. Saya bilang gini, kok mimisan ya? Terus ya udah saya pikirnya sama anak mungkin kecapean ya. Terus saya tidak pernah berpikir saya bawa ke dokter spesialis THT karena anak saya baru usia 15 tahun. Saya bawa ke dokter anak. Anggapnya ya mimisan biasa lah ya, anak-anak kayak kurang minum gitu ya, panas dalam gitu. Terus sama dokter udah dikasih obat. Dah obat habis, anak nggak panas nggak apa. Kadang-kadang bangun tidur mimisan lagi. Saya seminggu bisa berapa kali mimisan? Mimisannya Desember itu seminggu 1 kali ya. 1 kali. Jadi masih belum ngeh ya kalau itu tanda awal gejala bahwa itu kanker nasofaring yang sudah stadium lanjut. Wow. Ya, terus akhirnya Januari itu tak bawa lagi ke dokter. Dan
lagi-lagi saya tidak bawa ke dokter spesialis THT ataupun anak, saya bawa ke spesialis dalam. Mungkin ada Spesialis penyakit penyakit dalam dalam. ya, Oke. seperti itu. Dan dokternya pun kasih obat biasa untuk penghenti mimisannya, terus obat-obat yang lain, udah dikonsumsi habis seperti itu lagi. Nah, satu ketika masih ingat di bulan Februari, tepatnya tanggal 17, pas anak saya masih di sekolahan gitu, itu mimisan lagi, Cik. Jadi keluar darah, kan kalau gurunya kan, kalau mimisan seperti itu kan, kalau orang Jawa pakai sirih ya. Oke. Nah, pakai sirih dimasukkan ke hidung ya. Ternyata satunya keluar. Oh. Tutup lagi satu, keluarnya mulut. Jadi gurunya sampai takut, Iya. benar-benar takut. Udah ini dipulangin saja sampai bawa ke rumah kayak gitu. Nah, sampai di rumah pun ada emak ya, saya sendiri kan masih ada di luar. Oke. Itu keluar lagi. Akhirnya saya Panik ya, panik. ibaratnya. Saya ditelepon, suami juga ditelepon. Ya udah bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit tuh berhenti, Ci. Dibawa ke dokter apa waktu itu akhirnya? Langsung ke UGD. Oh, langsung ke Langsung UGD ke ya. UGD. Dan UGD-nya bilang gini, aduh Bu, wajar kalau anak mimisan. Wong anak saya juga mimisan. Iya, iya. Akhirnya rawat jalan, Ci. Berapa lama tuh rawat jalan akhirnya? Rawat jalan, dah keluar, kan dia belum makan. Saya ajak ke kantin. Di kantin lagi nyendok satu, keluar darah banyak banget seperti kayak air keran. Aku kalau cerita ini mesti nangis. Iya. Keluar darah banyak banget. Ya udah langsung masuk UGD. Mau nggak mau dokternya, oh ya udah ini opnam. Itu tidak berhenti selama 1 kali 24 jam. Maksudnya pendarahan dari Iya, hidungnya itu, jadi mimisannya sampai itu. tisu 2 bal itu Iya, habis habis. 1 malam. Itu masih belum ketahuan tuh ada apa, ini Ya, kondisi apa itu belum ketahuan. Terus akhirnya karena daruratnya kan pasti perhentian darah dulu ya. Jadi diinjeksi untuk menghentikan darah 4 kali. Itu baru Jumat siang kan, itu masuknya hari Kamis pagi. Jadi Jumat siang itu berhenti sedikit-sedikit, akhirnya dilakukan CT scan. Oke. Nah, dari hasil CT scan itu sudah jelas ya kalau ada massa. Wah. Karena saya backgroundnya paramedis ya, Ibu jadi ahli gizi. dulunya kan sekolah perawat dulu, terus Oke. ambil S1-nya ke Gizi Kesmas. Oke, baik. Terus dari hasil saya lihat kalau biasanya perawat di sekitarnya itu kalau baik-baik saja pasti dia akan jawab baik. Oke. Tapi kalau tidak baik-baik saja dia pasti, Bu, nanti nunggu dokternya Hasil. aja hasilnya. Oke. Jadi Biar udah mulai dokter- curiga ya, nih ya. dokter spesialis. Tapi saya kan sedikit banyak tahu ya. Ini ada massa, ini sudah ada penyebaran sampai ke maksilaris. Saya sudah, aduh, semoga hasilnya tetap baik ya. Iya, namanya kita berpikir positif ya, Bu ya. Ya, terus akhirnya aku, karena suami ya, aku bilang, Mas, besok harus ketemu dokter. Kamu yang nemuin, aku bilang gitu. Ya, terus akhirnya ditemuin, dokter bilang, Pak, Bu, maaf, ini besok Senin harus PA, patologi anatomi, diambil sampelnya, apakah ini tumor atau ini cancer. Ya, terus singkat cerita, hasil 2 minggu keluar. Kalau saya pribadi sudah menata diri aja. Ya, kalau suami kan mau nggak mau dia harus disiapkan seperti itu. Akhirnya saya hasilnya keluar, saya ngadep dokter dan dokternya, Bu, maaf untuk pengobatan Mas Raffi tidak bisa ada di rumah sakit ini, harus dibawa ke rumah sakit lain yang lebih besar seperti itu dan peralatannya lebih lengkap. Nah, kalau hasil laboratorium dari patologi anatomi
eh, Raffi, anak saya, kena kanker ganas. Sudah Wow. dijawab gitu. Kanker apa waktu itu? Kanker nasofaring. Kanker nasofaring. Iya, Oke. kanker nasofaring, tapi ini ganas lah gitu. Jadi Karena udah stadium belum tahu kalau belum itu tahu kan ya. untuk lebih lanjutnya ke stadiumnya kan masuk ke rumah sakit yang lebih besar. Oke. Karena dari rumah sakit sini hanya bisa melakukan ambil sampel, Mm-mm. terus hasil patologi anatomi kan dikirim Jogja. Oke. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah ke rumah sakit besar di Yogyakarta. Dan tentunya kalau rumah sakit besar kan nggak bisa menerima biodata hanya sedikit ya, Iya. harus menggali semuanya dari hasil sampelnya juga harus diuji lagi di rumah sakitnya itu Iya. sampai menentukan seberapa besar sampai endoskopi. Oke. Aduh, Ci, aku baru pertama kali lihat namanya kanker nasofaring yang ada di dalam hidung, ternyata benjolannya bukan benjolan yang beraturan ya, kayak Maksudnya apa jadi ya, ukurannya berbeda-beda gitu. kecil-kecil Mm-mm. tapi ngumpul gitu loh. Oh. Kecil-kecil ngumpul gitu, warnanya pink ya, warnanya merah-merah muda. Oke. Seperti itu. Ngumpul, dan ini nggak bisa Bu untuk operasi, dan ini sudah sampai ke maksilaris. Apa tuh maksudnya? Maksilaris itu tulang rahang. Oh, udah sampai nyebar sampai ke sono. Nyebar, kan pipinya agak bengkak Iya. si Raffi. Terus tulang sphenoidnya juga sudah beberapa ada yang rusak. Oh. Nah, jadi ya sampai dokternya, ibu udah cerita ke anak kalau kena cancer. Belum, saya belum siap. Iya. Aku bilang gitu. Anak saya itu, aku pasti nangis deh. SMP kan memang anak saya itu anaknya cerdas ya. Iya. Pengen sekolah di kejuruan yang dimana dia di kayak multimedia. Oke. Tapi terhambat karena kesehatan, jadi dia tidak bisa sampai di titik akhir, mah aku tetap daftar nih di SMK, nggak bisa, kamu kebentur kesehatan, masa nggak bisa. Sampai di titik akhirnya si dokter ini menyatakan bahwa ini sudah stadium akhir. Wow. Ibu ini langsung ke bagian onkologi ya, bagian nanti untuk persiapan kemoterapi dan radioterapi. Sekarang Dok, padahal aku belum siap semuanya. Apa yang ada di benak Ibu waktu pertama kali dengar tentang hal itu? Mati. Wow. Anak saya nggak panjang umurnya, pasti mati. Karena lihat kalau cancer udah stadium akhir, pasti endingnya mati ya. Dan apa yang mungkin waktu itu saran dari dokter untuk pengobatan yang perlu dilakukan? Kalau sarannya kemoterapi dan radioterapi. Jadi kemonya 6 siklus dan radioterapinya anak saya kebagian 35. Jadi 33 kali radiasi terus 2 kali radiasi dalam. Oke. Ditambah kemoterapi 6 kali. Ya, 6 kali itu bukan protokol yang kayak yang lainnya ya. Kalau 6 kali itu kadang-kadang 4 jam, 6 jam kemo ya. Nanti break 2 minggu. Kalau anak saya itu 6 kali siklus. Wah, berurut jadi ya. Satu siklus itu inap, Ci. Oh. Jadi 3 kali 24 jam dia kemoterapi. Terus break pakai vitamin, nanti masih 3 jam, 3 kali yang 2 jam. Jadi 1 minggu itu kemoterapi. Wow. Untuk di awal, dia sempat down, nangis, terus nggak bisa makan, badannya langsung susut banyak. Terus saya bilang gini, Mas, tetap semangat ya. Dia selalu bilang, Umi, aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Umi jangan nangis.
Ya saya nangis lah, Ci. Iya, Kalau ibaratnya kayak anak gitu, kita denger kayak gitu aja lebih kuat gitu ibaratnya ya. saya pasti nangis lah. Mm-mm. Tapi kalau mau nangis, saya pasti ke kamar mandi. Iya, Aku nggak di masih depan lihat dia musik gitu ya. ya. Tapi kalau lihat mataku merah, Umi, aku nggak apa-apa. Aku sehat. Aku pasti sehat kayak gitu. Hmm. Ya, itu kemo pertama, Ci. Jadi masih it's okay, masih pulang itu masih ya efek dari kemoterapi dan tahu sendiri ya kalau Iya, kemoterapi itu ada muntah, betul. ada sariawan yang Iya, berkepanjangan kayak gitu. Ya it's okay masih bisa masih bisa makan ya. makan. Ya Oke. terus yang kedua juga seperti itu. Hmm. Akhirnya yang ketiga, Ci. Iya, Yang ketiga ini berat. oke. Kemo yang ketiga ya. Anak saya sudah ibaratnya sudah apa ya? Badan tinggal 20 kilo. Dari berat berapa? Dari 48 kilo, Ci. Wow, turun 28 kilo Ya, ya. Dan dalam waktu berapa lama tuh turun drastis seperti itu? dia kemo itu bulan April ya. April, Mei, Juni. Wow. Juni itu badan itu tinggal tulang sama kulit aja. Aku enggak. Dan saya perawatannya bener-bener full ya. Sampai kamar pun adik-adiknya nggak boleh jenguk. AC harus dingin. Oke. Harus sampai ini tempat tidurnya itu harus steril. Yang hanya boleh masuk saya atau suami. Jadi ibu tidur juga di situ? Atau pulang? Tidur aku di luar. Oke. Tidur di luar, tapi saya selalu kalau di rumah ini ya, kalau di rumah. Tapi kalau di rumah sakit, saya harus ada di ruangan. Oke. Itu pas di bulan Juni ini kondisinya benar-benar drop, di mana hati saya sudah teriris anak saya masih sanggup nggak sih gitu loh, Iya. masih sanggup nggak sih untuk melewati ini semua. Iya. Karena terkadang nggak semua orang bisa dengan efek kemoterapi yang begitu Ya, berat ya. ya 20 kilo terus itu kan belum pakai sonde ya, belum makan, belum disonde. Dia sudah nggak bisa makan, Dek, pasang sonde ya buat makan, masih geleng, masih bisa geleng. Perut itu rata, Oke. tahu nggak sih kayak Iya, ibaratnya udah cuma tulang sama kulit aja gitu ya. bener-bener. Tapi gimana dengan maksudnya ada nggak makanan yang bisa masuk gitu? Itu pas saat itu nggak bisa masuk, cuma air yang disaring, misalnya kayak apel di jus sampai disaring kayak gitu. Iya. Tapi di titik akhir yang ketiga ini dia sudah awalnya menyerah. Tapi aku nggak menyerah, Ci. Iya. Aku Sebagai nggak ibu menyerah. kita harus bisa Aku kuat nggak ya Bu ya. menyerah ya. Sampai Terus anak kita. akhirnya aku bilang sama suami, Mas, ini anak sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong. Aku bilang gitu, nggak bisa ngomong, harus siapin mobil bawa ke Jogja. Aku bilang gitu. Ya akhirnya di Jogja dia dipasangi sonde semuanya, masuk perawatan pemulihan, it's okay. Jadi makanan semua nutrisi sampai ke produk-produk yang bisa dari kimia ya dari masuk semua. Ibaratnya kita ikhtiar aja lah Bu ya, Iya. apa yang bisa kita berikan untuk anak Nah, gitu ya. nah itu untuk makanannya dia itu fantastis sih. Oh, biayanya ya Bu ya. Fantastis. Apalagi belum lagi kemo dan segala macam Iya, itu ya. fantastis untuk makanannya dia. Udah habis bisa. berapa tuh Bu? Banyak lah, Ci. Itu per hari aja untuk makanannya dia, untuk yang disonde itu Iya. aja bisa sehari bisa di angka 500-an ribu lebih. Saya nggak pernah ngitung, Ci. Saya cuma pengen anak saya bangun dan sehat. Iya. Itu aja. Itu yang ibaratnya harapan kita lah sebagai seorang ibu ya Bu ya. Iya. Terus akhirnya masih bisa lanjut kemo ya. Masih bisa lanjut kemo, terapi dalam kondisi sudah nggak bisa jalan, Di. Oke. Jadi saya bawa ke rumah sakit, pasti saya gendong, pakai kursi roda ya. Iya. Itu kemo yang ketiga, 4, 5, 6. Wow. Sampai selesai radioterapi.
Berapa lama jadi itu proses dari awal menjalani kemoterapi sampai akhirnya 6 kali Sampai kemo dan bulan radiasi? Agustus. Dari bulan apa tadi? Dari bulan Mei. Wow, 3 Ya, bulanan ya. dan saya bersyukur banget radioterapi itu sebenarnya nggak ada di Jogja. Oke. Harus ke Semarang. Semarang yang dimana untuk terapinya itu harus berbayar 50%, Oh, tidak tercover BPJS. oke. Nah, dari situ selesai, tapi hasil belum maksimal, tapi badan anak saya sudah rusak, Wow. benar-benar rusak. Iya. Gigi pada kropos, hitam, kulit semua pokoknya rusak, Kulit Ci. menghitam gitu Waduh, ya. pokoknya rusak udah. Dalam keadaan masih belum bisa makan ini ya, ibaratnya ya. Iya, baru bisa makan sampai Desember akhir. Oke. Itu harus pakai minum, nggak punya air ludah Oh, sampai sampai udah segitunya. seperti itu ya. Heeh. Ya, akhirnya 2018 eh, dengan apa ya, saya kan juga ikhtiar. Sejelas saya nggak pakai herbal, Ci. Oh, nggak pakai herbal. Nggak pakai herbal. Saya hanya medis atau makanan sehat. Makanan Oke. sehat kan banyak ya di Iya, luar. iya. Tapi konteks berkualitas apa enggak, ya is oke lah, masih Iya, baik oke. dikonsumsi gitu. Mm-mm. 2018 masih keluar masuk sampai terjadi serangan lagi, perdarahan hebat, sakit kepala ya. Eh, Sampai yang operasinya ada operasi ya, Mm-mm. operasi pemisahan sekat hidung, Wow. sempet hidungnya lengket, Aduh. tertutup, itu operasi rehab. Jadi kayak gitu ya. Iya. Terus Pokoknya udah kondisinya udah parah ya, Bu ya. ya kondisinya habis, terus pemisahan sekat hidung, terus di pertengahan 2018 Mm-mm. itu masuk ruang operasi lagi, ditangani 3 dokter. Mm-mm. Satu dokter onko, Iya. satu dokter rino, yang satu ini dokter penyakit dalam. Oke. Terjadi kayak mimisan lagi, Mm-mm. takutnya ada pecah pembuluh darah, terus takutnya juga ada metastase di tulang Iya. lagi. Nah, disitulah dilakukan operasi pengambilan tulang sphenoid Oke. serpihan. Terus udah Biaya yang dihabiskan udah luar biasa lah, Ci. udah Karena berapa tuh kira-kira tuh pengobatan dari awal sampai akhirnya operasi, ya kemo, kurang radiasi, lebih 2 mobil Pajero kena deh. 2 mobil Pajero. Ya karena anak saya ini masuk ke rumah sakit untuk opnam, kemonya aja saya naikkan kelas. Karena saya lihat anak saya nggak mampu kalau harus bareng-bareng, dan kondisi kan harus ruangan ber-AC ya yang Iya. seperti itu. Dan saya posisikan memang masih ambil yang di kelas 1. Kalau di kelas 1 itu tetap up kamar. Iya. Tetap up kamar, dan up kamarnya lumayan, Ci. Up kamarnya waktu itu sekitar 750 sampai 1 juta. Itu 6 hari. Padahal 6 hari jadwal aku pasti mundur 2 hari untuk pemulihan. Tinggal dihitung aja. Iya. Itu biaya semua ya, Bu ya. Ya. Tapi dalam kondisi finansial Bu Ruru waktu itu bagaimana? Nah, saat itu kan saya masih di bisnis. Oh, Ya, ada bisnis lah ada ya bisnis sebelumnya. ya, yang ya alhamdulillah setidaknya masih bisa backup itu semua. Oke. Nah, Bagaimana awal permulaan sampai akhirnya Bu Ruru bisa kenal dengan AFC, produk AFC ya, ini? ya karena gonjang-ganjing di perusahaan lama, Mm-mm. produk pada nggak. Jadi aku mikir anak loh. Iya, yang Mikir gimana anak. caranya anak kita bisa Aduh, minimal aku butuh pulih, antioksidan yang tinggi, Oke. aku butuh probiotik yang tinggi untuk anakku. Mm-mm. Ini gimana? Temanku Mm-mm. Bu Iin dari Jogja itu datang. Oke. Nah, tapi kan datangnya nggak, ya aku mau ngomongin produk buat Iya. anakmu enggak. Mm. Sampai Jadi ini sahabat, udah kenal lama? Udah kenal lama. Dari teman lama atau memang dari... ya kebetulan teman di kapal lama, dan Oke, baik. udah
sahabatan ya. Oke, Kalau udah ada berteman kegiatan ya. apapun, dia nggak enak badan, Iya, saya iya. terus aku sendiri lagi Iya. kondisi nggak enak badan, dia yang ngurusin. Jadi ya, Iya. ya udah kayak sahabat sendiri Iya, lah. iya, iya. Ya Udah terus kenal deket ya. aku bilang, dia bilang, ini loh ada produk apa lagi sih kamu? Aku kan lagi masih mau bangun fokus ini di sini. Kalau Iya. pakai produk-produk, tapi kan ini untuk kebutuhan anakmu, kayak gitu kan? Yuk terus, Kadang mikir juga ya Bu ya, karena dengan pengobatan medis yang kita jalanin aja biayanya udah besar iya, ya kan. Ditambah lagi dengan nutrisi gitu kan. Mikir nambah lagi pasti ya. kan ya secara manusia ya. Mikir lagi yuk. Terus akhirnya apa sih? Aku bilang gitu. Nah kebetulan Bu In kan juga mungkin bawa upline-nya ya kali Oke, ya. oke, Waktu itu baik. sampai gitu. Iki mesti multi level marketing lagi, multi level. Aku udah nggak mau kan. Saya sudah dengan urusan keluarga aja saya sudah apa ya, bikin Udah terlalu banyak lah yang terlalu harus banyak, dipikirkan terlalu ya. berat gitu. Iya, iya. Terus cobalah ini untuk apa anakmu, sampai upline-nya mungkin nggak enak ya. Akhirnya nyingkir ya Bu In sendiri karena Oke. yang temen kan ya. Iya. Udah itu temenmu suruh pergi dulu, aku bilang gitu. Ya, terus Bu In, ini loh produknya ini. Bawa produk jadi waktu itu langsung bawa gitu. Mbak brosur, bawa brosur, belum bawa mbak produk produk. ya. Aku bilang gitu. Terus aku lihat beberapa, ini untuk anakmu, bukan untuk kamu. Kamu nggak mau jalankan bisnisnya nggak apa-apa, it's okay kayak gitu. Ya, aku bilang gitu. Tak pelajari dulu gitu. Terus produknya kayak apa? Aku bilang gitu. Nah, produknya dia kasih ya. Oh, produknya harganya berapa? Kalau dulu kan masih di angka harganya di angka 1 jutaan lebih kan? Iya. Wow, bisa nggak ini aku kayak gitu kan? Produk apa waktu itu yang pertama kali dikonsumsi berarti masih SOP 100. SOP 100 ya? Yang dulu pas awal AFC keluar. Berarti harga masih 1,6 apa 1,5 gitu? 1,650 Pak ya. 1,650 kira-kira segitulah ya. Ya, Oke. itu kan udah fantastis, wow Iya, banget. iya. Aduh, 1.650 berapa saset? Mikir aku. Ya udah, aku minta mic, nggak mau kan udah ada Utsukushi belum ya di tahun 2019? Belum ya, baru SOP itu aja ya. Oke. Terus akhirnya udah aku ambil itu, aku mikir, ya Allah ya ini buat anakku, kalau tak kasih ini uangku habis, hilang. Betul. Aku nggak bisa cari duit lagi. Akhirnya ini apa? Ini tak fotoin, dan zaman AFC awal-awal kan belum ada flyer yang sekarang Iya. sudah Penjelasan support. secara detail gitu ya. Oke. Sekarang supportnya luar biasa ya, keren. Di sosial medianya juga bagus. Udah Kalau ada, dulu ya. tuh nggak ada, Ci. Jadi produk itu masih satu box doang atau udah 2 box? Satu box. Satu box ya. SOP 100 di Oke. 2019, baru tahun 2020 masuk yang Utsukushi biasa itu keluar. Nah, akhirnya Tapi itu belum pegang produk kan waktu itu, masih baru baca-baca aja. itu bawa flyer, beliaunya kan cuma bawa 1 box. Oh, tetap ada bawa ya waktu itu ya. Ada bawa 1 box, itu tak minta saya. Sebenarnya nggak boleh 1 box, Iya. nggak boleh dibawa, tapi udah ini buat aku dulu gitu, tak kasih uangnya. Ya terus akhirnya ini harga mahal tak kasihkan, tapi anakku butuh kayak gitu. Nah, akhirnya ini tak fotoin ke beberapa teman saya, relasi saya, baik yang medis maupun non medis. Ternyata is okay. Terus produknya ada nggak? Aku bilang ready. Padahal waktu itu belum yakin ada apa, pokoknya ada lah ya. Ada. Terus akhirnya aku bilang, Bu In, sampai mana? Paling masih berapa meter dari setelah kita ketemu, aku butuh produknya. Jadi langsung ya Bu ya, udah mikir gimana caranya. Ya pasti Bu In mikir cari produknya ini kan, kayak gitu. Dan saya nggak mau tahu kalau sudah minta harus ada. Saya orangnya nakal ya Ci ya. Kerjain. Wah, sampai kayak gitu. Akhirnya ya itu, singkat cerita, saya harus berjuang di sini untuk belikan anak.
Jadi awal mulanya memang ketemu produk ini, tahu ini dari Ibu Iin, Iya, teman lama ya, dan iya. ini memang kebetulan ada anak juga yang punya kebutuhan Iya, cancer ya. betul. Akhirnya memutuskan untuk, tapi nggak langsung diminum kan itu ya. Enggak, Jadi benar-benar baru belum tak kasih. rekomen ke orang, ada yang beli tapi ada yang beli. Ada. Wow. Tapi aku jualnya nggak segitu, Cik. Karena Oh, saya jadi juga diapin. Maaf ya Pak Niko. Nggak apa-apa Bu ya, selama tidak di bawah harga ya kan. Oke. Tak apin, Cik. Berapa mau Habis upnya? berapa? Berapa? Satu box itu dijual berapa waktu itu? 2. 2 juta. Iya. Terus berapa kejual berapa waktu itu dalam sehari waktu itu? Dalam 1 minggu saya bisa jual sekitar 12 kotak. Wow. Jadi akhirnya dari profit yang diapin itu 12 kotak kan saya harus member dulu. jadi diakumulasi dulu nih dari orang-orang yang beli ya. Tapi masih berjuang. Itu belum tak kasih habis 12 kotak itu belum tak coba. Itu 1 bulan tapi ya? 1 minggu, Cik. Oh, 1 minggu. Oh, wow. 1 1 minggu. minggu, keren. Terus akhirnya Terkumpul nih 12. iya, terkumpul 12. Pokoknya aku minta nanti diinputkan. Oke. Heeh. Iya. Terus tapi ngomong-ngomong awal-awal kenal Bu In juga belum sama-sama berjuang. Oh, gitu. Oke. Yang menarik ini. Iya. Terus aku mau join Diamond. Aku bilang gitu. Pokoknya aku mau join Diamond. Ya terserah Bu In mau gimana ini. Iya. Ya, terus akhirnya saya tetap nganu ya. Terus terus ya. Bu In, aku minta lagi. Dia posisi ada di Semarang. Mungkin masih ingat dulu ya. Nanti kalau ketemu di Semarang, saya nggak mau tahu. Pokoknya aku butuh produk 6 box. Wow. Ya, jadi di 2 minggu itu saya bisa sell 2 diamond. Wow. Dan itu 1 diamond pertama, 12 box pertama udah langsung di-memberkan waktu itu ya? Nah, terus yang 12 box itu kan aku gantiin yang buat join aku. Mau tak pasang-pasangin kan. Iya. Oke. Setelah Desember kan saya terinput nih, Januari ternyata udah klunting, konnichiwa. Jadi totalnya nggak salah aku sekitar hampir 15 juta kelihatannya. Wow, dari awal benar-benar yang nggak ada modal ibaratnya dari. Iya. Nah, tapi penasarannya nih, akhirnya berapa lama itu anak akhirnya dikasih minum? Anak saya mulai konsumsi Januari, Ci. Januari. Itu setelah udah join Diamond, udah masih ada penjualan juga? Iya. Oh. Ya, karena saya untuk memperjuangkan anak sehat, saya harus berjuang. Iya. Jadi ibaratnya bisa terbantu juga dari income-nya di sini ya. Jadi buat ibu-ibu atau teman-teman yang mungkin masih ragu, sebetulnya ini kalau yang penting kita ada niat tuh bisa aja Bu ya. Contohnya ibu sendiri jualannya 2 juta gitu kan. Kalau saya misinya kalau di AFC, join di AFC, berjuang kayak gitu, aku sama orang tersebut, ayo Bu, aku juga masih berjuang. Kita berjuang sama-sama, aku bilang gitu. Apalagi saya dengar kalau di luar jual harganya di bawah harga, aku sakit sih, nangis, benar-benar nangis. Sedangkan saya untuk butuh beliin anak produk, aku beli dan aku harus beli, aku kayak gitu, harus dari bonus saya kayak gitu. Jadi akhirnya anak mulai pertama ibu kasih konsumsi ini, ada sempat nanya-nanya dulu nggak sih sama dari rumah sakit, boleh atau enggak? Karena saya udah lihat paten ya, paten itu secara ibu backgroundnya juga medis ya. Saya kalau sudah paten yakin, karena dulu waktu bisnis yang dulu, setiap aku masuk rumah sakit yang ditanyain paten sama uji klinis. Oke, baik. Nah, ketemu produk AFC ya, kok ternyata ada paten, ada uji klinis. Wah, udah lengkap dah tuh ya. Wah, ini harus saya perjuangkan. Nah, apalagi produk Jepang ya Bu ya? Produk Jepang. Tapi urusan kapal lama kan saya juga belum selesai. Mau nggak mau kan juga harus beresin dulu. Baru aku totalitas tapi alhamdulillah saya tetap begitu tahu produknya ini harus kuperjuangkan. Ya, perjuangkan. Ya sampai
anakku sehat. Wow. Aku bilang Berapa gitu. banyak yang ibu kasih waktu itu untuk pengobatan anak menjalani Ya proses kurang kanker? lebih kalau sebulan bisa 1 sapir ya Ci ya. 1 safir ya? Heeh. Sehari bisa minum berapa saset dia? Dia 6 saset. Wow, 6 bulan itu tak kasih 6 saset, 6 nggak bulan putus ya? ya. 6 bulan karena saya lihat ada perkembangan. Dek, mama juga kebetulan kan suami juga pas itu kan pas COVID ya. Saya dapat cobaan juga, suami nih masuk rumah sakit. Sakit apa? Kalau awal-awal sih tadinya karena gangguan pernafasan ya. Oke. Dan hasil laboratnya dari anunya gangguan enzim di jantungnya agak tinggi. Tapi diagnosa akhirnya suspek tumor paru, Ci. Aduh, Nah, ibaratnya satu case anak, satu suami ya. saya sempet itu titik paling saya sampai nangis, Bu Iin tuh waktu masuk di nganterin produk kan lockdown. Ya, mau nggak mau dia anterin sampai rumah sakit. Aku masih ingat. Iya. Saya masih harus pakai hazmat ya, dampingi Oke. suami. Aku doain ya, aku didoain ya, aku kuat ya, aku bilang iyalah, Ruh, kuat. Iya. Ya, suami sehat, anak semakin sehat. Nah, cuman waktu itu berapa lama akhirnya sudah mulai terjadi perubahan yang positif di anak dengan Di anak, konsumsi 6 ya. saset sehari nih ya? 6 saset sehari sebenarnya di 2 minggu konsumsi itu sudah ada progres, Ci. 2 minggu ya? Ya, Wow. anak saya lebih seger ya. Kulitnya kan hitam ya, Iya. namanya habis kemo, walaupun selesai kemonya kan di 2017 kan masih hitam-hitam ya. Iya. Ini bisa apa ya? Kalau dibersihin tuh bisa pada ngelupas loh, Ci. Ngelupas lama-lama bersih kayak kulit Iya. bayi kayak Oh, gitu. oke. Mukanya ya seperti itu. Udah bisa mulai makan? Makan juga sudah mulai normal, walaupun air liurnya sedikit yang keluar. Oke. Dan Ya. itu dikonsumsi sebelum kemo apa sesudah? Kan sudah nggak kemo Oh, lagi sudah nggak kan. kemo lagi waktu Cuma itu ya? Kan sempat pemulihan operasi itu yang ya. terakhir itu. Oke, jadi Terus itu tadinya kan di 2019 kan benjolannya masih ada, karena dokter bilang ini kemoterapi itu bukan untuk menghilangkan benjolan, oke. hanya meredakan keganasan. Ibaratnya nggak semakin mengganas dan menggembar gitu ya? Seperti itu. Oke. Terus tulang sphenoid yang hancur karena sel kanker itu juga tidak akan kembali. Kayak gitu. Tapi ya Allah ya Rabbi, hasil 2020 itu dari CT scan benjolannya bersih. Wow. Tulang sphenoidnya saya bilang aku lihat kok sudah nggak bolong gitu loh, dari CT scan itu sudah nutup lagi Jadi gitu terjadi loh. regenerasi ya? Iya, aku merinding. Wow. Itu setelah berapa lama tadi? 1 tahun ya? 1 tahun kan 1 tahun untuk ya? CT scan kan nggak bisa 3 bulan sekali, Iya. 6 bulan sekali, kan seperti itu. Baru 1 tahun di CT scan. Nah, dari CT scan itu ternyata bersih. Wow. Bersih. Padahal Ibu sudah menghabiskan biaya pengobatan itu rata-rata mungkin 1 M setahun ya? Tadi Ibu bilang ya Banyak, Ci. Banyak ya? Banyak lah. Dan dengan konsumsi produk AFC, ibaratnya kalau 6 pasang sehari, sebulan 6 box ya Bu ya? 6 box. 6 Cuma box ya? 10 juta 10 jutaan 800. satu ya, 10 juta 800. Iya. Anggaplah 11 juta ya. 11 Iya. juta kali 12 masih 100 berapa puluh juta ya ibaratnya ya. Dibandingkan dengan pengobatan yang Ibu udah jalankan ya. Ya, pengobatan, perawatannya dia untuk makan, makanan aja dihitung 10 hari. Kalau makanan-makanan sehat yang seperti itu bisa di angka 10 hari bisa total kurang lebih kan 9 sampai 10 juta. Iya. Wow, luar biasa sih. Tapi aku nggak pernah bayangin, Ci, aku bisa dapatkan uang itu semua juga apa ya, peran yang di atas juga. Betul, membuat kuat ya, sampai aku bisa berjuang di AFC. Iya. Makanya saya kalau ketemu teman-teman, ini produk bagus. Karena udah ngalamin sendiri dan melihat sendiri ya. Ya, ini produk bagus. Kalau enggak kamu pakai rugi, aku bilang gitu. Kita butuh, orang sehat aja butuh, apalagi yang sakit. Betul. Kayak anakku ini kayak apa, aku bilang gitu.
Jadi sekarang udah dinyatakan sama dokter itu udah bersih. bersih. Wow. 2020 saya memang tipikal seorang ibu yang dimana rajin ya. Kontrol, ya harus Ya. kontrol. Jadi Ya. 1 tahun sekali aku selalu kontrol Ya. kondisi anak saya. Betul. Ibaratnya kita juga nggak boleh terlena ya. Ibaratnya hanya dengan ini aja. Kita kan tetap harus jaga juga ya, Bu ya. Karena sel kanker itu kapanpun bisa muncul. Bisa nyebar lagi, bisa nyebar terjadi lagi ya. ya. Maka dari itu produk AFC ini luar biasa, bisa untuk mengaktifkan NK sel juga. Iya. Gitu. Jadi di 2021 cek lagi bersih, Ci. 2022 bersih. Wow. 2023 bersih. 2024 bersih. Wow. 2025 terakhir kemarin bersih. Wah, luar biasa sih. Luar biasa. Pokoknya Itu AFC luar biasa. setelah mengalami tersebut itu masih konsumsi nggak untuk maintain Sampai gitu? sekarang? Iya. Iya dong. Masih maintain Ibu ya? Harus maintain. Berapa banyak konsumsinya sehari? Nggak banyak. Anak saya itu kalau maintain rutin sehari sekali. Oke. Sepasang. Ya. Sekarang udah ada Utsukushi ya yang lebih buat cancer ya. Tapi di 2020 bulan keberapa itu kan sudah ada Utsukushi juga. Udah baik. masuk. Udah mulai kasih juga ya. Itu. Jadi sekarang kalau badannya nggak nyaman, ya dia konsumsinya bisa lebih. Ditambah lah ibaratnya karena memang di sini kita nggak bicara dosis juga ya Bu Ruru ya. Di sini kita bisa tingkatin atau turunkan sesuai kebutuhan gitu ya. Dan saya berjuang di meja makan saya selalu terbuka 3 box. Wow. Dan semua anak saya sudah kasih pengertian, kamu kalau perut nggak enak, ya Utsukushi yang diambil. Kamu pusing, Subarasi yang diambil. Kamu lagi nggak mood, terus butuh menghafal, ada Hikari. Wow, luar biasa. Jadi itu perjuanganku, makanya saya nggak mau berhenti di AFC karena saya butuh ini. Ada 3 produk yang selalu ada di meja makan. Dan kita juga bersyukur juga ya sama founder kita ya Bu ya, ibaratnya sama manajemen karena memang dengan AFC dijalankan dengan sistem seperti ini, kita pun bukan cuma bisa mendapatkan manfaat secara kesehatan, tapi juga akhirnya bisa minum gratis, kita akhirnya bisa punya penghasilan, bantu banyak orang di luar sana ya Bu ya. Jadi semuanya udah paket lengkap nih istilahnya ya. Ya, bisa jalan-jalan gratis. Nah, itu lagi. Apalagi kemarin kita sempat ke cruise juga ya. Wow, jadi luar biasa ya. Jadi bagaimana sih peran AFC di dalam kehidupan Bu Ruru dan keluarga? Kalau peran AFC dalam kehidupan keluarga saya merupakan, kalau pribadi saya jadi penghasilan pokok saya. Sekarang jadi udah nggak menjalankan perusahaan lama lagi ya? Enggak. Udah full di sini ya? Udah full. Saya dari 2022 itu sudah full, benar-benar full. Dan saya kerjakan bangun di salah satu kota itu sampai kontrak rumah. Wow. 2 tahun, Ci. Nggak main-main. Aku kalau sudah serius di bisnis ini, udah all in gitu ya? All in. Jadi ibarat kata, kalau saya ya, bisnis ini kalau nggak ditongkrongin nggak jadi. Wong ditongkrongin aja nggak jadi. Nah itu 2 tahun. Dan saya sebisa saya, Ci, ya selama 2 tahun muncul 3 Toreda. Itu aku sudah kebahagiaan tersendiri ya. Kita lihat tim kita juga bisa sukses ya. Walaupun saya sekarang masih samurai. Iya, nggak apa-apa Bu. Kan setiap orang kan punya prosesnya masing-masing ya kan. Yang penting kita di sini tuh terus bergerak aja gitu ya. Oke, jadi luar biasa nih. Jadi selama ini udah berapa lama nih jadi ada di AFC ini? Total 6 tahun. 6 tahun ya. Ya. Dan nggak kepikiran untuk berpindah? Nggak deh, Ci. Kelihatannya kalau pindah lagi, aduh, mulai dari nol. Iya. Apa sih yang paling penting dalam AFC ini yang membuat ini tuh Bu Ruru melihat kayaknya kalau untuk pindah lagi nggak apa dari segi penghasilan kah atau produk atau gimana? Yang jelas dari produk. Dari produk ya. Memang udah se-powerful itu ya Bu ya. Ibaratnya kita nggak usah panjang lebar ngomong juga memang produknya memang seperti itu, berkualitas dan ya untuk satu produk bisa keluar paten uji klinis aja dengan ibu yang backgroundnya medis itu kan nggak mudah juga ya. Kenapa dari produk, Ci? Kalau dari produk saya tidak berjuang di sini. Gimana? Anak saya, suami saya, semua butuh produk.
Makanya saya berada di AFC. Ya. Kalau saya tidak berjuang di AFC, tentunya aku nggak dapat penghasilan yang fantastis kan. Ya, betul. Kalau saya nggak punya penghasilan fantastis, nggak bisa kebeli itu produk. Oke, baik. Makanya aku berjuang di sini. Wow, luar biasa. Dan apa aja nih Bu, yang selama perjalanan 6 tahun ini yang perubahan-perubahan hidup yang udah Ibu alami, apa aja mungkin teman-teman di sini? Wow, yang paling membahagiakan yang pertama adalah lunas utang. Wow. Oh, karena pengobatan yang banyak itu ya Bu ya. Jadi benar-benar terlilit hutang juga ya, benar-benar masa minus saya ya. terlilit utang hampir setengah M kali ya. Wow. Tapi itu semua lunas dari sini. Lunas, selesai 2 tahun. Oke, apa lagi Bu? Terus yang kedua, satu, bisa belikan anak untuk kuliah ya, si Raffi ya, motor, beli motor pertama, motor kedua, oke lah. Terus kalau mobil memang sudah dari yang dulu ya. Ya, semoga saya kepengen beli rumah, Cik. Oke. Saya cerita, rumah saya itu di bantaran sungai. Oke. Dan kalau roadshow kayak gini, aku pasti nangis. Nangisnya apa? Kalau hujan deras, nggak berhenti-henti, pasti banjir. Saya kepikiran anak-anak. Ya, di rumah. Karena saya waktu roadshow pernah nggak bisa pulang. Karena jalan yang masuk rumah itu setinggi ini. Oh, banjir ya. Ya. Walaupun anak-anak aman karena sudah bikin 2 lantai ya, rumah sementara. Ya, saya kepengen beli rumah yang tidak banjir. Amin, gitu. amin. Ya, kita doakan Jadi, ya Bu ya. jadi impian saya di situ. Iya, iya. Ibaratnya masih ada impian yang mau kita perjuangkan lah demi anak-anak Ibu ya. Terus impian kedua saya pengen umroh bareng. Umroh bareng sama keluarga. Ya, amin. mungkin kalau saya umroh sendiri saat ini, kemarin bisa, tapi saya ingin sama keluarga. Ya. Karena yang saya perjuangkan adalah keluarga. Ya. Jadi aku pasti nangis ya. Oke, iya. Mungkin apa nih Bu Ruruh yang mungkin Ibu mau sampaikan kepada anak Ibu yang mungkin saat ini sedang nonton podcast ini ya? Mungkin pesan-pesan apa yang Ibu mau sampaikan buat dia? Nah, Ibu berjuang di AFC untuk semuanya. Saya kepingin kamu sehat, kamu bahagia, dan menjadi orang sukses. Seperti itu, Ci. Amin, amin. Dan satu lagi terakhir nih Bu, buat para ibu-ibu di luar sana yang lagi nonton podcast ini, yang sedang berjuang juga, baik itu mungkin kesehatan anaknya, atau finansial keluarga, apa yang Ibu mau sampaikan buat mereka? Ya, buat ibu-ibu yang seperti saya, kondisinya seperti saya, perjuangkan AFC. AFC itu luar biasa, bisa merubah kehidupan yang biasa-biasa saja jadi luar biasa. Seperti Mantap, luar biasa. Terima kasih Ibu Ruruh udah berbagi cerita. Aku tahu itu nggak mudah mengulang lagi gitu ya masa lalu, tapi aku percaya dari kisah Ibu ini bisa membantu memberikan kekuatan buat orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk pulih, mereka-mereka yang mungkin saat ini mengalami cancer. Ya, kita doakan ya mereka juga bisa mengalami pemulihan, khususnya buat yang konsumsi produk ini juga ya Bu ya, bisa mengalami pemulihan yang luar biasa. Pemulihan yang lain. Semua lah ya, ibaratnya teman-teman yang sedang berjuang untuk pulih dari sakitnya ya. Tidak ada alasan kata mahal, tapi semua bisa diperjuangkan. Amin, amin. Terima kasih Bu Ruruh sudah berbagi cerita di podcast ini, dan buat setiap teman-teman yang lagi nonton podcast ini, buat teman-teman yang sedang berjuang untuk kembali sehat, kembali pulih, jangan pernah putus asa, tetap lakukan yang bisa kita lakukan, kita percaya, kita bawa dalam doa, dan aku percaya mujizat itu masih ada bagi setiap orang yang percaya. So, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast. Saya Evi Carolina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you Bu Ruruh.